Susunan upacara Hari Ulang Tahun ke-74 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2019, Senin 25 November 2019. Persiapan pasukan, pemimpin upacara mengambil tempat. Di tempat. Gerak. Pembacaan secara singkat PGRI. Semangat untuk melaksanakan tugas kita gunakan yel-yel PGRI. Hidup guru! Hidup! Hidup PGRI! Hidup! Solidaritas! Yes! Terima kasih. Sejarah singkat Persatuan Guru Republik Indonesia. Semangat keindonesiaan telah lama tumbuh di kalangan guru-guru Indonesia. Organisasi Perjuangan Guru-Guru Pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah. Dengan latar pendidikan yang berbeda-beda, mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angka 2. Tidak mudah bagi PGHB atau Persatuan Guru Hindia Belanda memperjuangkan nasib anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial, dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Sejalan dengan itu, di samping PGHB berkembang pula organisasi guru baru, antara lain Persatuan Guru Bantu atau PGB, Perserikatan Guru Desa atau PGD, Persatuan Guru Ambat School atau PGAS, Perserikatan Normal School atau PNS, Hockey Recruit School Bond atau HKSB. Di samping itu, organisasi guru bercorak keagamaan, kebangsaan atau lainnya seperti Christelijk Molkerkamp VVM dan Nederland Indische Onderwijsgemeenschap atau NIOG yang beranggotakan semua guru tanpa membedakan golongan agama. Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong guru-guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah kepala HIS yang dulu selalu dijabat oleh seorang Belanda satu persatu pindah ke tangan orang Indonesia. Semangat perjuangan ini makin berkobar dan memuncak sampai pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan. Perjuangan guru tidak lagi berfokus pada perbaikan nasib serta kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, melainkan telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak merdeka. Pada tahun 1932, nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB diubah menjadi
Persatuan Guru Indonesia atau PGI. Perubahan mengejutkan pemerintah Belanda karena kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Hasilnya sebaliknya kata Indonesia ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia. Pada zaman pendudukan Jepang, segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia tidak lagi dapat melakukan aktivitas. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 dan 25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku sepakat dihapuskan. Mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan guru yang aktif berjuang, dan para pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah pada tanggal 25 November 1945 atau 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI didirikan. Dengan semangat pekek merdeka yang bertalu-talu, di tengah bau mesu pengeboman antara tentara Inggris dan tentara Belanda atas studio RRI Surakarta, mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan. 1. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. 2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. 3. Membela hak dan nasib buruh umumnya dan guru pada khususnya. Sejak Kongres Guru Indonesia itu, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Jiwa pengabdian, tekad perjuangan, dan semangat persatuan dan kesatuan PGRI yang dimiliki secara historis terus dipupuk dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rona dan dinamika politik yang sangat dinamis, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI tetap setia dalam pengabdiannya sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan yang bersifat unitaristik, independen, dan non-partisan. Untuk itulah, sebagai penghormatan kepada guru, Pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994 menetapkan hari lahir PGRI tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional atau HGN dan diperingati setiap tahun. Sebagai awal sejarah bagi guru dan pendidikan di tanah air, pada tanggal 1 Januari 2013 Kode Etik Guru Indonesia yang berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dilaksanakan. Sejalan dengan itu, Dewan Kehormatan Guru Indonesia atau DKGI untuk menegakkan KEGI tersebut atau Kode Etik Guru Indonesia tersebut. Selanjutnya dibentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum atau LKBH PGRI yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi anggota PGRI dan memberikan konsultasi, perlindungan, dan bantuan hukum kepada semua anggota PGRI yang memerlukannya. Semoga PGRI, guru, dan bangsa Indonesia tetap jaya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 25 November 2019. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Hidup guru! Hidup! Hidup PGRI! Hidup! Solidaritas! Yes! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembacaan sambutan pengurus besar PGRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Forkopimda, Pak Camat, Pak Dan Posramil, Bapak Kapolsek. Yang terhormat seluruh pengurus PGRI, yang terhormat para undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita kembali bersama-sama melaksanakan upacara peringatan Hari Guru Nasional HGN tahun 2019 dan hari ulang tahun PGRI ke-74. Semoga segala kebaikan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa tercurah kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini kita mengenang kembali semangat dan niat mulia para guru di seluruh tanah air. Tanggal 25 November 1945, puluhan organisasi guru yang berbeda paham dan golongan sepakat untuk melebur menjadi satu sehingga lahirlah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Dengan dijiwai semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, PGRI hadir sebagai wadah perjuangan guru, pendidik dan tenaga kependidikan memperjuangkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berperang melawan kebodohan dan keterbelakangan serta berkhidmat memajukan pendidikan nasional. Terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah menghargai perjuangan para guru, pendidik formal, non-formal, dan tenaga kependidikan dengan menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional. Setelah 74 tahun Indonesia merdeka, jati diri PGRI sebagai organisasi profesi yang independen, unitaristik, dan non-partisan senantiasa dijaga dan melekat di dada pengurus, pejuang, aktivis, dan para guru sebagai rumah besar perjuangan guru, pendidik, dan tenaga kependidikan. PGRI terus bergerak, mengabdi dan memperbaharui diri agar senantiasa adaptasi dan responsif terhadap perubahan. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, kita menyadari sepenuhnya betapa pentingnya peran guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sejatinya mutu pendidikan terjadi di ruang kelas, dalam interaksi yang positif dan dialogis dengan semangat penghargaan kepada keunikan siswa. Karena itu sejalan dengan visi Bapak Presiden, SDM Maju Indonesia Unggul, kami memaknainya sebagai pentingnya pendidikan dalam memajukan bangsa sehingga menjadi prioritas utama dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, meletakkan pentingnya pendidikan dalam konstelasi pembangunan bangsa berarti menghargai keutamaan guru. Hal inilah yang menjadi tema HUT ke-74 PGRI, yaitu peran strategis guru dalam mewujudkan Indonesia unggul. Tema ini secara substansial padan dengan tema Hari Guru Nasional dari Kemdikbud, yaitu Guru Bergerak Indonesia Maju. Gurulah sebagai epicentrum perubahan tersebut. Untuk itu sudah seharusnya perhatian terhadap guru menjadi sangat penting, mulai dari pemenuhan kebutuhan guru, profesionalisme, kesejahteraan, pelatihan, hingga perlindungan.
Bapak, Ibu yang saya hormati, kemajuan teknologi komunikasi informasi sangat cepat dan tidak dapat diduga. Kemajuan ini membawa dampak positif dan negatif secara beriringan dalam kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dalam proses pembelajaran di sekolah. PGRI sangat berkonsisten terhadap pentingnya literasi, umumnya literasi digital bagi guru, siswa, dan orang tua. Mari kita bangun kesadaran bersama bahwa ruang kelas bukan lagi satu-satunya ruang untuk belajar, dan guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi dan ilmu pengetahuan. Pergeseran peran guru di era digital sebagai fasilitator pembelajaran yang menarik, menantang rasa ingin tahu siswa sehingga terdorong untuk menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Inilah yang harus terus-menerus ditanamkan dan menjadi kesadaran bagi guru dalam menjalani tugas utama sebagai pendidik dan pengajar. Hadirin yang saya hormati, betapapun majunya teknologi dengan segala turunannya, sejatinya guru tidak pernah dapat digantikan oleh teknologi. Hal ini mengandung makna bahwa guru profesional dan berintegritas akan terus menjadi isu global dan menjadi perhatian dunia tak terkecuali. Guru yang mencintai pekerjaannya, mengabdikan dirinya bagi kemajuan peserta didik, memperbaiki kualitas diri, dan terus berinovasi guna memperoleh praktek terbaik dalam melaksanakan tugasnya, menjadikan ilmunya sebagai penerang hati dan kemanusiaan. Sadar sepenuhnya bahwa perilaku dirinya dijadikan contoh bagi siswanya, memperlakukan peserta didik setara tanpa membedakan latar belakang apapun, menjadikan ruang kelas sebagai ruang perubahan, menjaga toleransi atas perbedaan siswa, merawat kasih sayang bagi pertumbuhan pribadi positif peserta didik, dan tidak mudah mengeluh adalah sosok guru yang tidak pernah lapuk oleh zaman dan teknologi. Guru yang sadar bahwa keragaman adalah keniscayaan, guru yang merawat perbedaan sebagai karunia dan memerankan dirinya sebagai perekat NKRI. Inilah guru zaman kini dan zaman mendatang yang dibutuhkan bagi kemajuan bangsa untuk menciptakan Indonesia unggul. Hadirin yang berbahagia, pada bagian akhir dari sambutan ini, saya menyampaikan terima kasih atas penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden RI, seluruh jajaran Kemendikbud, Kemenpan RB, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota yang merespon terhadap permasalahan guru yang selalu diperjuangkan PGRI. Apresiasi antara lain: 1. Terbitnya PP P3K yang disampaikan sendiri oleh Bapak Presiden RI pada puncak perayaan HUT ke-73 PGRI dan HGN 1 Desember tahun 2019. Kemudian ditindaklanjuti Permenpan nomor 2 tahun 2019 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang kemungkinan honorer berusia 35 tahun mengikuti tes CPNS dengan perjanjian kerja. 2. Surat Dirjen GTK nomor 9634 yang memberi kesempatan honorer di sekolah negeri mengikuti PPG. 3. Surat edaran Mendikbud nomor 10 tahun 2019 mengenai PNS DPK yang dapat terus mengajar di sekolah yang dikelola masyarakat. Sebelumnya pemerintah yang melalui Permendikbud nomor 10 tahun 2016 mengenai juknis penyaluran TPG yang memberikan ruang bagi guru menunaikan haji cuti